Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi presentasi dari naskah esai kami yang berjudul Revisi UU MK, Lengseran Mahkota MK dari Singgasana Kuasa Kehakiman. Perkenalkan, kami dari Universitas Prasetya Mulia. Nama saya Fania Guslin Gunawan. Nama saya Natasha Fatmadewi. Dan nama saya Syafira Aridina Damayanti. Sebelum membahas lebih lanjut lagi, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang dari pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ini. Tanggal 1 September adalah hari di mana mahkota MK dilepaskan. Hari di mana MK tak lagi menjadi lembaga yang independen dan imparsialitas yang selama ini dipegang teguh oleh MK menjadi rapuh. RUU MK ini disahkan dalam jangka waktu hanya 7 hari saja. Waktu yang sangat singkat dalam melihat betapa pentingnya pengaruh perundang-undangan ini dalam konstitusi. Tak hanya itu, pembahasan RUU MK ini sangat tertutup dan juga kurangnya partisipasi dari publik. Selain dari itu juga, undang-undang ini memuat beberapa pasal berbahaya yang dianggap dapat melemahkan kekuatan dari MK. Sehingga dari situlah muncul pertanyaan, untuk siapa kepentingan revisi undang-undang ini? Apakah kehendak dan daulat rakyat itu tak lagi penting dan bermakna bagi wakil rakyat? Oleh karena itu, kami akan membahas lebih dalam lagi mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perpanjangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK hanyalah salah satu dari beberapa perubahan dalam amandemen ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003. Kali ini, masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK diperpanjang menjadi 5 tahun. Oleh karena itu, mengacu pada pasal 87 huruf B UU Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur bahwa Hakim Konstitusi diperbolehkan untuk menjabat paling lama 15 tahun, dapat disimpulkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua MK yang sekaligus merangkap sebagai anggota Hakim Konstitusi hanya akan mengalami pergantian dengan jumlah paling banyak 3 kali saja. Apabila hal ini terjadi, maka dikhawatirkan bahwa peluang bagi para anggota Hakim Konstitusi lainnya untuk menjabat sebagai Ketua maupun Wakil Ketua MK menjadi sangat kecil. Maka dari itu, sudah seharusnya bahwa masa jabatan dari Ketua dan Wakil Ketua MK tidaklah diperpanjang. Persyaratan untuk menjadi seorang hakim konstitusi juga diubah dalam undang-undang yang baru ini, di mana yang sebelumnya seorang calon hakim konstitusi harus minimal berusia 47 tahun, yang berubah menjadi 55 tahun. Hal ini diatur dalam pasal 15 ayat 2 dalam undang-undang yang baru. Menurut kami, usia bukanlah suatu hal yang menjamin integritas dan sifat bijaksana seseorang. Terlebih lagi, dengan adanya pembatasan usia 55 tahun ini justru akan menutup kemungkinan dan peluang bagi para calon hakim muda yang memiliki potensi lebih untuk mengambil posisi sebagai seorang hakim konstitusi itu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menjadi seorang hakim konstitusi minimal harus berumur 55 tahun, dan pasal 23 mengatur pemberhentian masa jabatan seorang hakim konstitusi pada usia 70 tahun. Terkait dengan masa jabatan seorang hakim konstitusi, pasal 87 Undang-Undang yang baru menyebutkan masa jabatan menjadi 15 tahun. Dalam peraturan sebelumnya, masa jabatan hakim konstitusi ditentukan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode. Menurut kami, perbedaan yang cukup jauh antara 5 tahun dan 15 tahun dapat berimplikasi dengan potensi penyalahgunaan kewenangan, di mana hal ini rentan timbul suatu conflict of interest atau konflik kepentingan, terutama dengan pembuat undang-undang. Dalam pasal ini juga menyatakan bahwa hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat akan mengikuti ketentuan dalam undang-undang yang baru ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Hal ini dapat berimbas pada lepasnya seorang hakim konstitusi dari evaluasi yang dilakukan setiap akhir periode jabatan hakim konstitusi. Selanjutnya adalah hilangnya penegakan kode etik hakim. Sebagai hakim konstitusi, tentunya terdapat etika profesional yang dijadikan acuan dalam berperilaku. Kode etik ini dapat berisikan sistem norma, nilai, serta aturan profesional tertulis yang menyatakan secara tegas mengenai hal-hal yang baik dan benar, serta hal-hal yang tidak baik dan tidak benar untuk dilakukan secara profesional. Dihapuskannya pasal 27A ayat 3, 4, dan 5 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menyebabkan diaturnya kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagai norma yang harus dipatuhi oleh hakim konstitusi, namun tanpa mekanisme penegakan sanksi yang diatur secara tegas dan jelas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran
bahwa dengan diaturnya sebatas kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi akan menyebabkan perbedaan dan ketidakpastian dalam penerapan hukumnya. Dalam menghadapi permasalahan ini, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan judicial review serta pengajuan naskah akademik dan melakukan mental reform. Dengan diajukannya judicial review, akan diadakan pengujian kembali dengan cara interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis, sehingga dapat ditetapkan apakah ketentuan dalam undang-undang tersebut telah sejalan dan selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan apabila tidak, maka dapat dilakukan perubahan atas undang-undang tersebut dengan ketentuannya berdasarkan dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Selain judicial review, maka hal lain yang dapat dilakukan adalah mengajukan naskah akademik. Pengajuan naskah akademik ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah dan DPR mengenai suatu revisi undang-undang. Hal serupa pernah dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM pada tahun 2016. Kala itu, UGM menyerahkan naskah akademik RUU Migas kepada Komisi 7 DPR RI. Hal ini dilakukan karena merasa bahwa beberapa pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sudah tidak sejalan dengan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga perubahan atas UU Migas tersebut perlu dilakukan. Hal ini menyebabkan naskah akademik tersebut dapat dipaparkan oleh Pemrakarsa dalam rangka persiapan rapat koordinasi penyusunan Prolegnas prioritas tahunan dengan DPR RI. Ketika masyarakat lebih fokus terhadap perubahan masa jabatan dan persyaratan usia, nampaknya tak sedikit orang lupa bahwa esensi utama dari profesi ini adalah norma, moral, dan etika. Peran utama dari seorang hakim konstitusi adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Setiap hakim konstitusi haruslah memiliki kemerdekaan kekuasaan kehakiman supaya keputusan yang mereka ambil terbebas dari tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan mentalitas atau mental reform bagi para hakim konstitusi untuk memastikan bahwa setiap hakim konstitusi dapat memegang teguh asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disertai dengan kaidah-kaidah moralitas hukum dan penegakan keadilan. Dapat disimpulkan bahwa meskipun revisi undang-undang ini menuai banyak kritikan dari masyarakat, tetap saja DPR mengetok palu dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ini. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana MK dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang bersifat independen apabila masih banyak oknum-oknum yang mempengaruhi isi dari UU MK? Revisi UU MK ini menyebabkan mahkota dari MK menjadi terguncang dan tidak independen, di mana hal ini menyimpang dari fungsi MK yang seharusnya, yaitu menjaga konstitusi untuk tetap tegaknya konstitusionalitas hukum. Demikian presentasi kami kali ini. Kami berharap presentasi kami ini dapat memberikan manfaat, dan jika ada kesalahan dan kekurangan di dalamnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.